الله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulangilah halaman 45. Halaman 45. Hendak ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab atau hendak ke masjid atau hendak ke manakah? Karena mesti hendak ke masjid, hendak tolak begawi kan? Ya ada adabnya. Yang pertama, sunnat mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari rumah. Jadi bila masuk rumah itu sunat pakai kaki kanan dahulu. Bila keluar rumah kaki kiri. Sama juga masjid nih. Bila masuk masjid kaki kanan dahulu. Keluar masjid kaki kiri dahulu. Nah, sama juga rumah kita. Karena kita ini hendak keluar rumah, maka sunat mendahulukan kaki kiri waktu keluar dari rumah. Nah, mulai mana aja? Mulai palatar kah? Mulai pintu rumah kah? Nah, mana ngarannya rumah? Pelatar tuh rumah yola teh. Yalah. Nah, berarti mulai pelatar tuh biar. Amun orang rumah nih kada pelatar, langsung pintu aja berarti mulai pintu. Sama juga masjid kita nih. Nah, mulai mana aja? Aku nih mendahulukan kaki kanan masuk masjid mulai pintu kan? Mulai terasnya tuh. Amun teras tuh sudah masjid. Artinya bila orang di teras tuh sudah begana di masjid. Sudah kawa beetikaf di teras tuh. Dan sudah kawa sembahyang tahiyat masjid di teras tuh. Berarti mulai teras tuh ya kada mulai pintu kada. Kecuali kada teras masjidnya. Nah, jadi mendahulukan kaki kiri waktu keluar dari rumah. Jadi apa namanya? Ini misalnya kalau ini misalnya ini teras nih, teras tanah. Nah, jadi melangkah mulai sini melangkah. Nah, kaki kirinya berarti kaki kiri mendahulukan ke tanah kayak itu. Nah, kayak itu. Kaki kiri melangkah ke tanah bila hendak keluar rumah. Amunnya hendak masuk rumah berarti kaki kanan diinjakkan dulu ke pelatar. Nah, itu. Amunnya masuk rumah kaki kanan dulu menjajakan betis kanan ke pelatar atau ke teras rumah. Nah, kayak itu. Artinya lah itu kalau pakai teras. Amun kada pakai teras langsung pintu, berarti di pintu situ. Nah, sambil berdoa, sambil membaca doa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sunat membaca doa ini. Dan doa ini jangan dianggap remeh. Ini harus benar doa ini. Artinya dengan berkat nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Artinya berserah diri, bertawakal karena kita berkeyakinan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menghindarkan kita daripada bala musibah kecuali Allah.
Makanya kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah supaya selamat di jalan. Bukan cuma selamat dari musibah, tabrakan, kecelakaan, selamat juga daripada mengerja dosa. Nah itu maksud tawakal tu Allah. Aku menyerahkan seluruh diriku, seluruh perkaraku kepada Allah, termasuk menyerahkan mataku nih nah. Minta jaga akan mataku nih nah, karena di jalannya macam-macam yang dilihat. Ada paha ayam, ada burit itik yang dilihat. Maksudnya paha beginian, ya Allah, burit beginian, macam-macam. Nah itu aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah. Maksudnya minta jaga akan daripada macam-macam enggak ada bagus. Nah itu maksudnya, dengan berkat nama Allah aku berserah diri kepada Allah akan segala perkaraku, ya Allah, dan tiada daya atas meninggalkan maksiat dan tiada upaya berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu makna daripada bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, kita biasanya berjalan itu pakai sandal kalau. Pakai sandal kalau. Nah, sandal itu mamuruknya batis kanan bedulu juga. Kenalah bila sampai ke tujuan memacul sandal tuh batis kiri bedulu. Sandal lah. Kalau contohkan lah. Kalau contohkan. Ya ada sandal sini. Ini sandal nih baik jelas ada dikit kada. Misalnya sandal di tanah misalnya, ada di belatar. Ini belatar kita nih, Nah, jadi kita yang berdahulu kan keluar rumah tuh batis kiri berdahulu. Kayak apa aja batis kiri berdahulu jar. Maka kita memondok sandal tuh batis kanan. Nah, jadi kayak ini caranya. Nah, batis kiri kita melangkah keluar rumah, cuman diajak dulu sandal kiri gini lah. Nah kayak ini diajak bismillah tawakkaltu 'ala Allah hanya memuruk kanan, hanya memuruk kiri. Nah kayak itu. Nah jadi kayak itu caranya. Ini adab nih. Banyak orang kada terperhatikan. Jadi sunat keluar rumah batis kiri, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala quwwata. Cuman kita jajak sandal kiri ini pakai batis kiri belum lagi diborok. Nah, kita memuruk sandal itu sunat kaki kanan berdahulu. Hanya kaki kiri. Nah kayak itu. Berjalan kalau kita sampai misalnya ini masjid ini pelatar masjid. Amun kita hendak masuk masjid batis apa dulu? Batis kanan kelak. Nah batis kanan kelak. Nah memacul sandal batis kiri berdahulu sunatnya. Nah batis kiri dulu. Pacul batis kiri. Jajak pulang sandalnya. Kaki kiri. Pacul sandal kanan nih. Nah ini hanya melangkah ke masjid pakai batis kanan. Kayak itu caranya. Amun pian apa memacul kiri berdahulu langsung mengintolak batis kiri berdahulu ke masjid luput. Jadi batis kiri ini jangan langsung dipaculkan, memacul sandalnya sunat kaki kiri berdahulu. Cuman diantak kayak ini. Nah dijajak batis kanan dipacul bersandal nih. Batis kanannya nang langkahkan bersama juga kita dari rumah ke rumah itu juga. Kita misalnya datang dari masjid misalnya hendak ke rumah itu juga. Sampai ke rumah batis kiri betul pacul sandal, jajak batis kanan hanyar pacul ngini melangkah ke rumah. Nah kayak itu pamai itu cara kita memuruk sandal dan memacul sandal. Jadi memuruknya batis kanan, memaculnya kita batis kiri. Cuman cara menjajaknya tadi. Pamela. Nah itu adab gitu. Banyak kita kada terperhatikan yang kecil-kecil aja banyak kada terperhatikan. Nah
Yang kedua, hendaklah berjalan dengan tenang, tiada lari-lari, sekalipun sudah azan di masjid. Karena bila lari-lari, sholatnya biasanya tidak enak, karena mahingal ya Allah buka-buka apa. Nah, kejadian apa? Kejadian lambat ke masjid. Pas orang sudah rakaat pertama sudah orang. Nah, jadi kita santai aja, jalan santai, jalan. Kada usah buka-buka, santai aja. Seapa kita dapat? Misalnya sarakaat aja lagi dapat, atau misalnya akhir-akhir deh imam nih. Oh aja lagi mempati kalau dah. Nah, jadilah cara mempati imam contoh misalnya kita nih sembahyang anak sembahyang berjamaah ke masjid Kelanggar nih. Sekalinya imam nih misalnya rukuk misalnya, ya Allah rukuk misalnya, Allahu Akbar rukuk nih. Kita takbir Allahu Akbar, ikuti nang posisi imam rukuknya kita. Amunnya kita sempat memperdapati rukuk bersama imam, dapat kita sarakatnya tuh. Walaupun kita kadang baca Fatihah, Fatihahnya ditanggung imam. Asal rukuknya bersama imam. Amunnya misalnya imam sami Allah liman hamidah, kita anak rukuk, itu tanya tasulisi. Muntasulisi itu kada dapat sarakat. Menambah kita sarakat setelah salam imam. Jadi misalnya imam Allahu Akbar rukuk nih imam nih. Kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram nih. Rukuk kita juga sempat kita rukuk bersama imam nih. Itu dapat sarakat. Sarakatnya itu dapat. Tapi lamun imam kita rukuk nih, Allah imamnya tidal nih. Nah, kita Allahu Akbar, imam sami Allah. Itu kada bersama imam ngarannya. Berarti kita menambah kita sarakaat, kada sempat rukuk bersama imam. Nah, jadi di mana posisi imam kita ikuti aja. Misalnya nih imam sudah sujud misalnya, sudah sujud, posisinya sujud, kita datang ya Allah. Nah, jadi Allahu Akbar. Imam langsung kita sujud Allahu Akbar, langsung sujud kita ikuti posisi imam, sunatnya kayak itu. Cuman kita menambahkan masyarakat, ya Allah kada sampat tadi rukuk bersama imam. Kada usah rukuk lah. Jadi misalnya imam sudah sujud toh, Allahu Akbar aja rukuk, Allahu Akbar, sami Allah Allahu Akbar. Tunainya ibaratnya kisah-kisah menambali nang ngerakakin aja, menambahinya sarakat imbah tuntung imam aja. Itu seakan-akan kita kada menambahi lagi, sudah rukuk mulai kayak mengejar rakaat itu dah. Jadi bila imam sudah sujud, takbir Allahu Akbar, langsung ya lagi kita sujud. Nah, atau misalnya imam misalnya duduk antara dua sujud, misalnya posisinya nih. Kita misalnya hanya datang ya Allah takbir kita Allahu Akbar. Langsung kita duduk antara dua sujud yang ikut imam. Allahu Akbar. Nah, imam rukuk, imam sujud juga kita. Ya Allah. Nah, cuman menambah kena sarakat. Atau sujud kedua misalnya imamnya sudah posisinya takbir kita, takbiratul ihram, langsung sujud juga. Atau misalnya posisi imamnya tahiyat awal, misalnya tahiyat awal ya Allah ini, tahiyat awal. Ini kita hanya datang takbir kita Allahu Akbar, langsung kita duduk tahiyat awal juga. Cuman kita kada tahiyat awal Bang, itu kan ngarannya, cuman kita ngikuti posisi imam duduk tahiyat awal tuh, berarti kita menambahi kena 2 rakaat leh. 2 rakaat kena menambahi. Nah,
Nah itu ikuti posisinya bisa jorok, bisa jual kada bisa nih kada bisa pin aja menghadang imam berdiri jar hanya boleh juga bang nang itu cuman kada dapat pahala nang cara nang tadi itu pahala biar mengikuti posisi imam tuh nah kada nang menghadang imam berdiri toh imam menghadang imam berdiri aja seorang kira ya imam berdiri Allah Akbar hanya seorang boleh hai bang kayak itu boleh hai bang cuman nang mau tahu ilmunya ya kalau ya ikuti nang posisi imam di mana ikuti posisi imam di mana misalnya imam sujud kedua saya ya kalau takbiratul ihram kita langsung kita sujud kedua kita nang ruku i'tidal sujud pertama duduk atau sujud kedua itu seakan-akan menambah libat hulu ikan aja menambahi rakaat setelah salam imam berapa rakaat misalnya kita tertinggal ya Allah hendaklah berjalan dengan tenang tiada lari-lari sekalipun sudah azan di masjid karena bila lari-lari sholatnya biasanya tidak enak jadi supaya kada lari-lari basong-song sama sikit sebelum dapati imam di takbiratul ihram guna pahalanya ya orang nang sampat memperdapati takbiratul ihram bersama imam itu guna pahalanya artinya tuh kayak ini bukan bersama imam tuh bombay kan ya bombay kan kada sah imam Allah juga takbiratul ihram nih wajib tuntungakan imam bar lah hanya seorang Allahu Akbar itu kada boleh diimbain itu nang takbiratul ihram dah Allahu Akbar jar imam nih hanya seorang Allahu Akbar tuntunakan dulu bar imam nih hanya seorang Allahu Akbar nah itu namanya memperdapati takbirat ihram bersama imam gonol pahalanya yang bersegera tenanya memperdapati takbirat ihram bersama imam amun orang kada paham tuh ya nang sembahyang tarawih itu mahadang nang lakum dinukum mulyadin hanya bertakbir itu kekanakan bang biasanya gitu orang tua cocok yo bati kekanakan nah jadi kita sudah tahu ya Allah fadilat memperdapati takbiratul ihram bersama imam jangan balelambat kita walaupun sembahyang tarawih misalnya sembahyang tarawih kadang-kadang madang nang goy waladhdallin hanya bertakbir santai dulu sudah main bola kuat benar biar lah 2 jam manggiring bola nih aku aja palu-palu aku aja patah-patah betis tapi sembahyangnya moler nang lam yalid wa lam yulad hanyar bertakbir jadi falam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar imam bertakbir Allahu Akbar ibang kada wajib lagi bang baca Fatihah kan imam rukuk dah seorang aja bertakbir rukuk aja nih dapat sarakaat bujur bang dapat sarakaat bujur bang Fatihahnya tuh ditanggung oleh imam tapi nih ketinggalan fadilat memperdapati takbiratul ihram bersama imam. Nah kayak bina mengoler. Nah ketiga membaca doa ketika berjalan ke masjid. Nah ini sambil berjalan lah membaca doa nih so aja kali tak amalkan ulun juga ada suana lah amalkan lah nah jadi lamun kada hafal bawa bukunya ini sambil berjalan lah sambil berjalan tapi kau punya terompak tiang listrik pulang leh nah makanya harus hafal nih hafal kan ada lagi melihat bukunya nih membaca doa ketika berjalan ini berjalan menuju ke masjid lah Allahumma barisnya harus lebih jelas leh Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika
Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyaran fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wa batigha'a maradatika fa'as'aluka an tu'idhani minan nari wa tudkhilanil jannata wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta artinya itu artinya sekedar diketahui aja lah, nanti baca tuh nang bahasa Arabnya tah. Kenapa jadi ditulis ini artinya supaya kita berdoa tuh tahu maknanya, tahu nang kita pinta tuh nampak lawan Tuhan. Nang supaya kadang padahkan mengaradau tah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak, ini bertawassulnya, dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, bahasa gitunya, dengan berkat orang-orang yang berdoa meminta kepada pian ulun nih memohon pian, dengan hak atau dengan berkat orang-orang yang berharap kepadamu, dan dengan hak langkahku ini kepadamu. Ini bubuhan kita nih, bubuhan angka 7 bertawassul ya Allah. Karena bertawassul nih tercapat kabulnya. Tercapat kabulnya. Kita nih bilang beperantara berataan bianlah hidup ini kadang kalau ada beperantara. Kita tuh sakit kemana? Langsung Allah Ta'ala lah ke dokter kalau yalah. Kita makan ada perantaranya apa? Bujur bang, namanya akan tuh Allah. Cuma perantaranya makan ya kalau minum ya kalau mana menyuap juga. Bujur bang nang memberi itu gula tuh Allah Ta'ala. Cuman nukar juga warung ya kalau ada perantaranya tah. Tuh ya tawassul katanya tah. Bahwa sesungguhnya aku tidak keluar untuk keburukan. Artinya ulun ini keluar daripada rumah nih kada dah hendak membuat keburukan bang ya Allah. Kada hendak maksiat kada. Tidak pula untuk kekerasan. Kada jua hendak menampilin orang, kada jua ulun. Tulak nih. Tidak pula untuk ria, kada jua hendak supaya hendak terlihat orang, misalnya ahli ke masjid nih kada jua bang ya Allah.
dan tidak juga sum'ah dalam kurung mencari ketenaran supaya ibadahkan orang penyembah yang masjid kali juga tapi aku keluar karena takut akan murkamu ya Allah dan demi mengharap ridhamu ya Allah ulun keluar nih ulun menuju masjid nih maka aku memohon kepadamu agar engkau selamatkan aku dari neraka dan engkau masukkan aku ke dalam surga serta engkau ampuni aku atas segala dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah itu makna daripada itu doa. Jadi dihafal ya Allah dibaca sekali barang sama hidup mamalkan. Bodam kantong ya Allah, padangan, bawa sedikit padangan ya Allah. Nah, perhatian, sebelum keluar rumah periksalah dapur kompor. Nah, jadi diperiksa dulu kompor diperbajahi dulu ya Allah. Dapur ya Allah, minyak tuh ditutupi, kira dibuat dicacak, kayak cacak, ya lah, atau diranjah tikus kayak misalnya. Atau misalnya dimakan warik, misalnya warik ini pindah mengeluar ini apa hutannya sudah digunduli oleh manusia nih. Nah banyak warik yang masuk ke rumah orang mencari nasi. Nah diperiksalah dapur kompor bila anda hendak tulak nih misalnya nang cucukan listrik itu dipaculi aja kalau perlu apa polimeternya mati nah anu pulangnya kalau kada pulang kelatar dan pintu-pintu jendela rumah nah itu ditutup bujur Pak Allah Ta'ala juga hakikatnya nang menjaga tapi besyariat jola malaikat Jibril ikat burak di tiang Masjid Al-Aqsa. Burak itu ada lari juga lah. Allah Ta'ala yang menjagakan. Cuman besyariat. Nah jadi ya kalau dikunci juga kendaraan ya kalau memarkir. Nah, karena tukang parkirnya kan ada di sini. Atau misalnya rumah ya kalau dikunci ditutup juata. Hati kepada Allah Ta'ala ya Allah pian juga nang sebaik-baik penjaga akan rumah ulun ya Allah pian juga sebaik-baik nang menjaga akan kendaraan ulun ya Allah nah dikunci juga kendaraan ya Allah jadi bersyariat dan berhakikat nah supaya aman ya Allah dan tenang hati jadi orang yang bersyariat dan berhakikat itu tenang hati dalam beribadah jadi kada keingatan lagi rumah kada keingatan lagi kendaraan dan bagi perempuan yang keluar untuk musafir jangan memakai perhiasan tulak pengajian kah ya kalau jangan hendak begitu bobor barano kina ngalih tetamu lelaki yang di jalan ya kalau nah jangan terus berhias-hias memakai pakaian yang berwarna-warni kada usah jangan memakai perhiasan yang mencolok dan tidak usah memakai parfum. Beginian nih, usah. Parfum tuh kita kesan laki jadi rumah haram umumnya. Atau pergi ke pasar juga termasuk demikian. Nah, tulah ke pasar misalnya, ibu binian nih, bagus tuh laki kan ke pasar bertukar lah. Tapi laki sibuk misalnya ya mau binian ke pasar ya ke pasar tuh jangan juga nang perhiasan nang baju hanyar nang pina begincu bobor nang makeup dan sebagainya parfum jangan. Dan ketika hendak musafir maka hendaklah terlebih dahulu berwudu. Karena orang berwudu ini seolah dipelihara Allah Ta'ala
di jalan. Atau bersedekah, bersedekah misalnya 1.000 2.000 dulu bersedekah. Sedekah lawan akan nang sekolah kah misalnya, kalau banyak aja kan akan masukkan sekolah atau misalnya masukkan ke jaringan masjid kah dulu. Atau membaca ayat kursi 1 kali. Nah, ya kalau ada juga tambahannya nih, membaca ayat kursi 1 kali aja ya hendak musafir nih. Atau membaca surah Al-Quraisy 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu namanya surah Quraisy. Baca 7 kali ya. Karena semua itu amalan supaya selamat di perjalanan. Bukan amalannya yang menyelamatkan Allah Ta'ala yang menyelamatkan. Cuman kita bertawasul dengan ayat Quran. Bertawasul dengan membaca ayat kursi dan surah Quraisy 7 kali. Yang menyelamatkan Allah Ta'ala hakikatnya. Nah, selamat di perjalanan sampai pulang ke rumah. Jadi siapa hendak tulak musafir baca ayat kursi 1 kali, surah Quraisy 7 kali, itu akan diselamatkan Allah Ta'ala di perjalanan sampai balik ke rumah selamat. Dan dianjurkan kalau pulang dari musafir ini agak jauh ya, kalau agak jauh nih. Nah, keluar kampung nih. Itu dianjurkan membawa sesuatu, artinya menukarakan sesuatu seperti makanan untuk anak istri di rumah sebagai oleh-oleh. Apalagi biar kanak-kanak halus tuh bayar. Bila datang ke rumah bayar. Napa yang dibawa? Nah, baru nukarakan apa wade kan? Atau misalnya barang aja makan makanan kecil-kecilan ya kalau murah-murah. Nah, kesan menggembirakan akan-akan atau menggembirakan bini kalau duitnya ada ya kalau menukarkan oleh-oleh. Nah, kemudian adab-adab masuk masjid dan di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini ada undangan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Hidayah Desa Bawon Pasar. Diundang barataan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'ati wal ibadati. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilina bi 'ulumihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan bian barataan. Taqabbalallahu minkum.